Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di Mata Kuliah Falak. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah mulai membahas terkait dengan langkah perhitungan untuk menentukan kemungkinan terjadinya gerhana bulan. Pada kesempatan yang lalu ada dua langkah atau dua prosedur yang sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah mencari kemungkinan dalam jadwal atau tabel gerhana, adakah kemungkinan terjadi gerhana pada hari yang akan kita hitung. Kemudian langkah yang kedua adalah kita melakukan konversi penanggalan dari Hijriah ke bentuk Masehi. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan saya kenalkan untuk masuk kepada data untuk mencari data-data terkait dengan perhitungan gerhana bulan. Oleh karena itu, meringkas waktu pada kesempatan kali ini kita awali dengan mengucap basmalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada guna dan manfaatnya dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti di awal saya sampaikan, untuk perhitungan gerhana bulan ini kita menggunakan data yang merujuk pada sistem epimeris ya. Jadi nanti barangkali di kesempatan lain atau teman-teman pernah belajar di tempat yang lain dengan menggunakan data Genius atau Almanak Nautika, monggo. Tapi pada kesempatan kali ini saya membatasi pembahasan perhitungan dengan merujuk pada data yang ada di data epimeris. Maka pada kesempatan ini nanti kita setelah melakukan konversi penanggalan di pertemuan yang lalu pada langkah sebelumnya, kita sudah menemukan bahwasanya ada kemungkinan terjadi gerhana bulan yang terjadi pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Itu kemarin kita sudah menemukan hasilnya bahwasanya 15 Jumadil Akhir 1436 itu bertepatan dengan tanggal 4 April 2015 Masehi. Nah, ini hasil konversi yang sudah kita hitung kemarin. Maka kalau kita sudah menemukan tanggal Masehinya, maka persiapan yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan data astronomis yang ada di epimeris, yaitu mencari data matahari, data bulan yang ada pada tanggal tersebut, yaitu tanggal 4 April 2015. Setelah ini nanti akan saya tunjukkan tabel epimeris yang menunjukkan data-data yang diperlukan untuk menghitung kemungkinan terjadinya gerhana bulan. Baik, berikut ini saya tampilkan, saya sajikan data astronomis yang berasal dari epimeris. Nanti teman-teman jika mau melakukan perhitungan perkiraan atau kemungkinan terjadinya gerhana dengan mengacu pada epimeris, nanti panjenengan semua bisa mendownload aplikasi atau software yang ada di WinHisab Kementerian Agama atau aplikasi lain yang menyajikan data epimeris begitu. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kemungkinan terjadinya gerhana yang akan kita lakukan perhitungan pada kesempatan kali ini adalah tanggal 15 Jumadil Akhir 1436 Hijriah yang sudah kita lakukan konversi sebelumnya, itu kan bertepatan pada tanggal 4 April 2015. Maka kalau sudah ketemu tanggal bulan tahun yang kita cari, maka silahkan klik saja di WinHisab yang ada di data epimerisnya terkait dengan data astronomis untuk mengambil data yang dibutuhkan dalam perhitungan gerhana bulan. Nah, ini mereview saja apa yang pernah panjenengan semua pelajari. Kalau teman-teman semua kemarin dalam melakukan perhitungan waktu sholat, itu data epimeris yang dibutuhkan, karena bicara sholat berarti benda langit yang dilibatkan hanya matahari saja. Nah, sebaliknya, tapi kalau kita panjenengan itu melakukan perhitungan awal bulan Hijriah, data yang dibutuhkan itu bukan bulan saja atau matahari saja, tetapi data matahari dan bulan sama-sama digunakan. Begitupun dengan melakukan perhitungan gerhana baik matahari atau bulan, karena ketiga benda langit ini saling bersinggungan, matahari, bumi, bulan ini saling bersinggungan, maka nanti data epimeris, data astronomis yang bersumber dari epimeris ini, baik data bulan atau matahari, nanti akan dibutuhkan dalam langkah perhitungan dalam menentukan gerhana bulan. Nah,
Kali ini langkah ketiga dari prosedur perhitungan gerhana bulan adalah menyiapkan data astronomis dari epimeris. Menyiapkan data astronomisnya yang dipersiapkan dari epimerisnya apa, Bu? Kita mencari FIB-nya pada tanggal yang sudah kita konversikan, yaitu 4 April 2015. Sebelum saya memperkenalkan data apa yang akan kita gunakan di langkah ketiga ini, perlu diketahui kembali bahwasanya data yang disajikan di epimeris itu waktunya itu adalah menggunakan satuan waktu Greenwich. Jadi di sini kalau tertera ada jam 0 sampai sekian, itu bukan menunjukkan waktu Indonesia bagian barat, tengah atau timur, melainkan jam yang tertera di sini adalah jam waktu bagian Greenwich sana. Oleh karena itu, panjenengan ketika melakukan perhitungan gerhana untuk daerah Indonesia, misalkan bagian barat, maka nanti waktunya di akhir akan kita sesuaikan. Jadi yang perlu difahami di sini, jadi penyajian data waktu di sini adalah merujuk pada waktu Greenwich. Nah, untuk mengetahui pada tanggal 4 April 2015 itu apakah ada kemungkinan terjadinya gerhana bulan, maka langkah ketiga yang harus kita cari adalah mencari FIB. FIB itu apa, Bu? FIB itu adalah fraksi iluminasi bulan. Nah, maka kalau fraksi iluminasi bulan di sini kita cari datanya bulan, gitu. Maka silahkan langsung dijujuk saja kolom yang namanya adalah ini, bagian yang ini, fraction illumination. Jadi fraction illumination itu kita bicara mengenai kecerlangan bulan. Kita tahu bahwasanya sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, gerhana bulan itu bisa dipastikan terjadi pada saat full moon atau pada saat purnama, meskipun tidak setiap purnama akan terjadi gerhana bulan. Maka artinya apa? Ketika mencari di kolom ini, langkah yang harus dilakukan adalah untuk menentukan kemungkinan terjadinya gerhana bulan itu dengan cara mencari FIB terbesar, ya. Jadi sekali lagi, melacak atau mencari FIB terbesar pada kolom fraction illumination bulan. Jadi kita cari mulai dari atas sampai ke bawah ini, cari angka yang paling besar. Kenapa, Bu, kita mencari angka paling besar? Karena kita tahu bahwa pada saat purnama tentu cahayanya kan full gitu ya, full moon. Jadi kecerlangan dari bulan itu full. Jadi maka kita akan mencari perkiraan kira-kira fraksi illuminationnya bulan terbesar itu terjadi pada jam berapa. Ternyata ketika kita lacak itu harus benar-benar jeli ya, artinya jangan sampai keliru dalam pengambilan datanya. Setelah kita lacak, data FIB terbesar itu ternyata terjadi pada pukul 12. Ya, jadi 12 Greenwich. Kita urutkan ketarik ke sini. Ini adalah ini. Kita dapati angka di antara yang atas sampai ke bawah ini, ternyata kita mendapati angka terbesar adalah 0,99 sekian-sekian. Ini jadi pastikan terlebih dahulu, dicermati dengan sesama supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan data. Mudah-mudahan di langkah ini bisa difahami. Nah, kalau sudah kita tahu data di sini yang paling besar mana, kalau sudah ketemu paling besar mana, kita tarik ke sini, ini terjadinya pada pada jam berapa. Oh, ternyata data FIB terbesarnya itu terjadi pada pukul 12 Greenwich. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya ada ketentuan ya untuk mengetahui bahwasanya ini akan terjadi gerhana atau tidak. Dan seterusnya, ini akan saya sampaikan pendapat ya atau penjelasan dari kitab Khulasatul Wafiah. Di sini disampaikan jika harga mutlak lintang ya, jika harga mutlak lintang bulan itu lebih besar dari 1 derajat 5 menit 7 detik, maka dalam kondisi seperti itu maka tidak akan terjadi yang namanya gerhana bulan. Dan ketentuan yang kedua, jika harga mutlak lintang bulan itu lebih kecil dari 1 derajat 0 menit 24 detik itu, maka bisa dipastikan pada hari tersebut akan terjadi gerhana bulan. Dan kemungkinan yang ketiga adalah jika harga mutlak lintang bulan itu kurang dari 1 derajat 5 menit 7 detik dan lebih besar dari 1 derajat 0 menit 24 detik, maka ada kemungkinan terjadi gerhana bulan.
tolong dibedakan diksi yang kedua dan ketiga. Kalau ini adalah pasti terjadi gerhana bulan, tetapi ini ada kemungkinan ya. Jadi ada kemungkinan terjadi gerhana bulan. Ini kalau menurut penjelasan dalam kitab Holasofia. Nah, kalau pendapat lain disampaikan nilai apparent latitude atau harga mutlak lintang bulan itu pada jam FIB terbesar itu jika lebih kecil dari 1 derajat 36 menit 38 detik, ini maka akan terjadi yang namanya gerhana penumbral. Gerhana penumbral itu gerhana semu ya. Jadi bulan itu masih kelihatan meskipun samar. Tetapi kalau nilai apparent latitude atau harga mutlak lintang bulan itu lebih kecil dari 1 derajat 3 menit 46 detik, maka di situ akan terjadi yang namanya gerhana umbra. Gerhana umbra itu berarti bagian inti dari bulan itu memang betul-betul gelap. Nah, mungkin teman-teman bingung maksud daripada mutlak bulan apparent latitude itu yang mana, Bu? Ini kita kembali ke sini. Jadi tadi kan sudah ketemu ya, fraksi iluminasi nilai FIB terbesarnya adalah ini 0,99 sekian kita tarik, ternyata terjadi pada jam 12. Nah, pada jam 12 ini kita coba cari harga mutlak lintang bulan. Kalau lintang bulan itu berarti kita mencari ini apparent latitude di kolom apparent latitude. Kalau longitude itu berarti bujur bulan. Kalau latitude itu berarti lintang bulan. Jadi harga mutlak. Nah, kita cari di sini jam 12. Tadi kan ketemunya FIB terbesar terjadi pada jam 12. Nah, pada jam 12 kita cek ya besarnya harga mutlak lintang bulan itu berapa. Di sini tertera 0 derajat 24 menit 4 detik. Maka kesimpulannya bagaimana, apakah terjadi gerhana bulan atau tidak? Maka penjelasannya di sini pada tanggal 4 April 2015 FIB terbesar adalah 0,99 sekian terjadi pada jam 12 GMT, Greenwich Mean Time, tadi sudah kita bahas. Nah, pada jam 12 GMT tersebut harga mutlak lintang bulan pada kolom apparent latitude bulan itu sebesar 0 derajat 24 5 menit sekian. Nah, harga yang kita dapati jam 12 di kolom apparent latitude itu tadi, harga ini lebih kecil dari 1 derajat 0 menit 24 detik. Sehingga pada saat itu benar akan terjadi gerhana bulan. Ini berarti mengikuti diksi yang kedua. Ya, jadi diksi yang kedua ini. Nih. Karena harga yang kita dapati, harga mutlaknya itu adalah 1 derajat 0 menit 24 detik gitu. Jadi maka pada tanggal 4 April 2015 ini betul akan terjadi gerhana bulan. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Langkah yang ketiga mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita lanjut untuk menghitung langkah berikutnya. Baik, langkah ketiga mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi pada langkah ketiga kita sudah yakin bahwasanya pada tanggal 4 April 2015 Masehi ini memang benar-benar terjadi gerhana bulan. Kalau sudah yakin dengan adanya kemungkinan terjadi gerhana bulan, maka kita lanjutkan perhitungannya, yaitu langkah keempat. Langkah keempat itu apa, Bu? Mencari kecepatan ya, mencari kecepatan matahari per jam. Atau kecepatan kita bisa memberikan simbol V. Ya, jadi mencari atau menghitung kecepatan matahari per jam. Kalau dalam bahasa falaknya bicara mengenai kecepatan matahari per jam itu biasa disebut dengan istilah sabak ya. Maka langkah yang keempat ini adalah setelah kita mengetahui FIB terbesar, kemudian dengan segala ketentuan tadi ada kemungkinan atau tidaknya terjadi di gerhana bulan, maka langkah berikutnya adalah menghitung sabak matahari ya. Jadi nanti sabak bulan juga dihitung, tapi pada langkah keempat ini kita akan melakukan perhitungan menghitung sabak matahari, kita beri simbol B1 atau gerak matahari setiap jam dengan cara bagaimana? Dengan cara menghitung harga mutlak selisih antara data ELM atau ecliptic longitude matahari. Kalau tadi kan ecliptic latitude bulan. Nah, kali ini kita akan menggunakan data matahari untuk merujuk pada data epimerisnya. Jadi, kita akan menghitung. Tadi kan sudah ketemu ya, FIB terbesar itu terjadi pada jam 12 GMT. Maka ingat
penentuan FIB ini kenapa saya tadi bilang harus hati-hati pengambilan datanya, karena pengambilan data FIB terbesar itu terjadi pada pukul berapa itu harus benar gitu. Nanti kalau panjenengan pengambilan data FIB terbesarnya aja pengambilan datanya salah, nanti di bawahnya data-data yang berada di bawahnya pun akan salah begitu. Maka pastikan pengambilan data FIB terbesarnya tadi benar. Nah, saya ulangi lagi, langkah keempat itu adalah menghitung sabak matahari atau gerak matahari setiap jam dengan cara menghitung harga mutlak selisih antara data ELM. ELM itu adalah ecliptic longitude matahari pada jam FIB terbesar dan pada 1 jam berikutnya. Gitu. Jadi FIB terbesarnya misalkan ini terjadi pada jam 12, maka kita mencari selisih ya, mencari selisih atau sabak di antara 1 jam berikutnya. Berarti jam berikutnya adalah jam 13. Misalkan panjenengan itu menemukan FIB terbesarnya itu pada jam 9, berarti ELM jam keduanya berarti jam 10 kayak gitu. Jadi 1 jam setelahnya. Mengingat FIB terbesar tadi terjadi pada pukul jam 12, maka ELM yang kedua 1 jam setelahnya adalah pada pukul 13. Nah, datanya seperti apa Bu? Jadi angka 14 derajat sekian-sekian ini kita dapatkan dari epimeris dengan merujuk pada kolom ELM. Nah, ini saya sampaikan, ini data matahari karena tadi kita menyampaikan akan menghitung sabak atau kecepatan matahari tiap jamnya. ELM, nah ini ELM ini kayak gini, ecliptic longitude matahari. Kita cari pada jam 12. Pada jam 12 tertera 4 data astronomis matahari. Nah, untuk harga mutlak matahari ini 14 derajat 24 menit 10 detik, dan kemudian 1 jam setelahnya adalah 14 derajat 26 menit 38 detik. Kalau sudah, silahkan data yang tersebut kita tulis, kita hitung dengan cara mengurangi ya, karena mencari selisih berarti kan dikurangi. Jadi data di jam 12 itu berapa silahkan ditulis, kemudian pada 1 jam setelah ditulis, kemudian setelah itu dikurangi. Nah, pengurangan ini ingat karena bunyinya itu adalah harga mutlak. Ya, karena harga mutlak itu berarti nanti ketika hasilnya minus itu abaikan saja. Dianggap mutlak, artinya plus minus itu tidak pengaruh, jadi tidak perlu ditulis minus. Karena di sini sudah diawali dengan harga mutlak. Jadi harga mutlak di sini harusnya kalau kita nalar secara matematis 24 dikurangi 26 itu kan harusnya di sini minus ya, tapi di sini tidak tertera minus karena memang diawali dengan harga mutlak ini. Jadi harga mutlak di sini 14 24 10 detik dikurangi 14 26 38 detik, ini hasilnya adalah B1 atau sabak matahari atau kecepatan matahari tiap jamnya kita peroleh 0 derajat 2 menit 28 detik. Langkah ini mudah perhitungannya, hanya perlu difahami saja apa yang dimaksudkan dalam perhitungan ini. Kira-kira itu untuk langkah keempat mudah sekali. Setelah kita tadi masuk pada perhitungan langkah keempat dengan mencari kecepatan matahari per jam, maka langkah kelima adalah mencari kecepatan bulan per jam. Jadi kurang lebih rumusnya sama dengan tadi, hanya saja data yang digunakan adalah data bulan, kalau tadi adalah data matahari. Nah, kalau mencari kecepatan bulan per jam itu sama, acuannya adalah silahkan nanti dicari ALB pada jam terjadinya FIB terbesar karena tadi terjadi pada jam 12 dan 1 jam setelahnya, maka jam 12 dan jam 13. Nah, kalau tadi ELM ecliptic longitude matahari, kalau kali ini adalah ALB. ALB itu adalah apparent longitude bulan gitu ya. Jadi silahkan ALB pada jam 12 itu dimasukkan angkanya, jam 13 juga demikian, kemudian dikurangi dan hasilnya adalah menjadi B2. Sehingga kita dapat temukan, silahkan dipencet di kalkulatornya masing-masing, B2 atau kecepatan bulan per jam itu adalah sebesar 0 jam 30 menit 00 detik. Nah, yang menjadi catatan adalah yang perlu difahami oleh teman-teman semua ya, tadi data bulan tadi kan jam 12, jam 13 itu ini. Jadi apparent ALB, apparent latitude ini. Jadi datanya adalah pada jam 12 dan pada jam 13. Kira-kira itu. Kita kembali ke sini. Jadi ALB sini ya, apparent longitude di sini jam 12 dan jam 13, 194 20 35 dan 194 50 30.
35. Nah, apabila nanti, ini catatan baik untuk menghitung kecepatan matahari atau bulan per jam, yang perlu digarisbawahi adalah bila FIB terbesar, kalau tadi kan kebetulan FIB-nya terjadi pada jam 12, jadi nggak ada masalah. Nanti suatu saat kalau panjenengan melakukan perhitungan dan bila FIB terbesar itu terjadi pada jam 12, itu nanti bagaimana Bu? Padahal kita kan selalu mencari kecepatan itu 1 jam setelahnya dibandingkan dengan jam terjadinya FIB. Maka bila FIB terbesar itu terjadi pada jam 24, mohon maaf, maka 1 jam berikutnya adalah jam 1 pada hari atau tanggal berikutnya. Kalau tadi adalah tanggal 4 April 2015, nanti kalau ternyata terjadi pada pukul 24 itu berarti untuk ALB atau ELM yang jam keduanya 1 jam setelahnya itu adalah pada jam 1 pada hari tanggal berikutnya. Saya pikir untuk langkah kelima ini mudah, hanya menghitung, mengurangi data, asalkan panjenengan mengambil datanya benar, itu nanti pasti perhitungannya juga akan benar. Gini, jadi ya, ALB apparent longitude bulan jam 12 dan jam 13 hasilnya adalah B2. Langkah kelima simple seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mencari jarak setelah kita tadi menghitung kecepatan matahari atau bulan per jam. Berikutnya adalah menghitung atau mencari jarak atau kita beri simbol S ya. Nah, menghitung jarak yang dimaksud itu apa Bu? Ya menghitung jarak matahari dan bulan gitu. Jadi kalau kita mengetahui jarak matahari dan bulan itu kan berarti untuk mengetahui kira-kira nanti gerhana ini terjadinya apakah gerhana bulan total, matahari atau cincin, itu paling tidak bisa diperkirakan, diprediksi dengan melihat jarak tersebut. Karena nanti sebagaimana panjenengan saya tugasi untuk membuat simulasi gerhana kemarin, ketika jaraknya dekat itu maka terjadinya mana yang tertutup daerah bulan seperti apa yang tertutup itu kan akan kelihatan. Maka dengan menghitung jarak matahari dan bulan, ini adalah rumusnya, atau bisa kita kasih simbol MB. Jadi rumus untuk mencari jarak itu adalah MB sama dengan ELM dikurangi buka kurung ALB dikurangi 180 derajat tutup kurung. Nah, ELM dan ALB yang dimaksud adalah silahkan ELM itu masukkan data ELM pada jam 12 di mana jam 12 itu adalah terjadinya FIB terbesar. Begitupun dengan data ALB, apparent longitude bulan, itu silahkan diambil karena tadi kan ada jam 12 dan 13 ya. Jadi baik ELM maupun ALB itu silahkan dimasukkan angka pada jam terjadinya FIB terbesar, kemudian silahkan dikurangi 180 derajat. Kenapa ini 180? Logikanya adalah di awal sudah saya sampaikan gerhana bulan itu selalu terjadi pada saat posisinya itu sedang istiqbal atau beroposisi antara matahari dan bulan, berlawanan gitu. Jadi 180 derajat. Maka silahkan kalkulatornya disiapkan, kemudian dipencet 14 derajat 24 menit 10 detik dikurangi buka kurung 194 derajat 20 menit 35 detik dikurangi 180 dan akhirnya akan kita dapati hasil jarak matahari dan bulan sebesar 0 derajat 3 menit 35 detik. Berikutnya, setelah kita tadi menempuh perhitungan 6 langkah, kita masuk kepada langkah ke-7, yaitu menghitung kecepatan bulan relatif terhadap matahari. Kalau tadi kita menghitung kecepatan matahari atau bulan per jamnya, sekarang kita akan menghitung kecepatan atau V kecepatan bulan relatif terhadap matahari gitu. Jadi kalau dalam bahasa falaknya kita akan menghitung sabak bulan mu'addal atau kita kasih simbol SB. Jadi rumus SB begini, pada dasarnya perhitungan gerhana ini mudah dari sisi perhitungannya. Hanya istilah-istilahnya yang mungkin harus difahami sehingga nanti memudahkan dan pengambilan datanya pun juga mudah begitu. Hanya saja langkah perhitungan menghitung terjadinya gerhana ini memang panjang sekali. Ini baru sampai 7 ya. Kita nanti sampai langkah ke-30 gitu. Jadi langkah ke-7 ini belum apa-apa, jadi masih di awal tetapi perhitungannya sangat relatif mudah sekali. Nah, langkah yang ke-7 ini adalah menghitung sabak bulan mu'addal atau SB. Rumusnya adalah
SB ini sama dengan B2 dikurangi B1. B2 ataupun B1 itu sudah kita hitung sebelumnya. Jadi silahkan angka-angka yang sudah kita hitung sebelumnya tadi kita masukkan. B2 itu adalah 0 derajat 30 menit 0 detik. Kemudian B1 adalah 0 derajat 2 menit 28 detik. Silahkan diambil kalkulatornya. Kita dapat di hasil SB atau sabak bulan mu'addal sebesar 0 derajat 27 menit 32 detik. Ini adalah kecepatan bulan relatif terhadap matahari. Berikutnya adalah langkah ke-8. Kita akan menghitung titik simpul saat oposisi atau istiqbal. Ini kenapa kita menghitung oposisi sekali lagi, karena kita sedang menghitung gerhana bulan, di mana gerhana bulan terjadi pada saat posisinya kedudukan matahari dan bulan itu sedang beroposisi atau istiqbal ya. Jadi rumus dari titik istiqbal, kita menghitung titik simpul saat oposisi. Titik istiqbal adalah MP dibagi dengan SB. MP itu apa Bu? Di awal tadi sudah SB-nya ini, kalau MP-nya ini. Jadi hasil ini MB-nya silahkan dibagi dengan SB. MB-nya sebesar 0 derajat 3 menit 35 detik, silahkan dibagi dengan SB 0 derajat 27 menit 32 detik. Sehingga kita hasilkan perhitungan dari kalkulator. Titik istiqbal itu terjadi pada 0 jam 7 menit 48,52 detik. Oke, agak kita percepat ya, supaya durasinya nanti tidak terlalu kelamaan ya. Kemudian langkah ke-9. Kalau tadi menghitung titik simpul istiqbalnya, sekarang kita menghitung istiqbalnya itu sendiri. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwasanya data pengambilan data astronomis yang kita rujuk dari Epimeris, waktu yang kita gunakan itu kan GMT ya, Greenwich Mean Time. Maka untuk menghitung waktu istiqbal ini harus disesuaikan kita mau menghitung gerhana untuk daerah mana gitu. Jadi waktu istiqbal mohon maaf, belum sampai ke sana, mohon maaf ya. Istiqbal di sini cara menghitungnya adalah waktu FIB. Ini masih menggunakan waktu GMT, belum disesuaikan dengan WIB. Mohon maaf. Jadi istiqbal itu adalah rumusnya waktu FIB. Jadi waktu terjadinya FIB tadi adalah jam 12 ya. Jadi dituliskan saja runutannya kayak gini. Jam 12 0 menit 0 detik tambah titik istiqbal. Titik istiqbal itu adalah yang barusan langkah ke-8 kita hitung tadi, masukkan angkanya 0 jam 7 menit 48,52 detik. Kemudian hasilnya adalah jam 12 7 menit 48,52 detik dikurangi angka 0 jam 1 menit 49,29 detik. Angka ini dari mana Bu? Angka ini rumus paten yang merupakan besarnya waktu oposisi atau istiqbal. Jadi ini adalah rumus paten yang dalam perhitungannya nanti akan selalu digunakan. Jadi masukkan angka ini, sehingga silahkan hasil penambahan tadi dari waktu FIB ditambah titik istiqbal, kemudian silahkan dikurangi dengan angka besarnya waktu oposisi atau istiqbal, sehingga kita peroleh istiqbal itu terjadi pada pukul jam 12 5 menit 59,23 detik. Oke, kira-kira itu dulu ya. Jadi nanti supaya nyambung dengan langkah berikutnya, pada perhitungan berikutnya nanti kita akan menghitung lain lagi kelanjutan dari langkah ke-9 ini. Jadi masih ada banyak lagi yang perlu kita perhitungkan. Maka untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup ya, karena durasi yang membatasi kita untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada guna dan manfaatnya. Jika memang ada yang kurang difahami, bisa ditanyakan dalam forum diskusi. Kira-kira itu kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.